Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Danau Inspirasi. Kembali lagi kita bincang-bincang bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Risa. Adapun tema hari ini yaitu kita membahas mengenai teh. Tapi kita lebih fokusnya itu lebih kepada teh sebagai pelangsing atau bisa menurunkan berat badan. Tapi apakah itu benar atau tidak, kita mohon informasinya kepada Ibu Prof. Gimana itu Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang teh ya, jadi sekarang ini kan memang informasi, keilmuan, teknologi itu kan sangat berkembang ya, dengan kemudahan akses internet dan segala macam. Jadi kita gampang sekali menerima informasi nih ya. Jadi bicara tentang teh, salah satunya tentang teh. Jadi teh itu ada banyak. Ya, teh itu ada banyak. Jadi ada yang secara awalnya kata teh itu kan berasal dari tanaman Camellia sinensis ya, tanaman Camellia sinensis, kemudian diolah dengan proses pengolahan tertentu ya, dikeringkan kemudian diseduh. Nah, itulah teh Camellia sinensis ya. Tetapi kan sekarang berkembang, ada banyak teh-teh lain ya, teh pelangsing yang itu barangkali bukan hanya Camellia sinensis isinya ya, jadi ada dari tanaman-tanaman yang lain. Jadi teh itu juga bisa didefinisikan sebagai yang berasal dari bagian-bagian tanaman yang diproses dengan pengolahan tertentu, dikeringkan kemudian diseduh ya. Jadi itu dia. Jadi teh itu ada banyak ya. Jadi tentu saja kalau di dalam tanaman itu dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau untuk Camellia sinensis sendiri, apakah dia bisa menurunkan berat badan? Nah, kalau kita baca-baca jurnal penelitian, itu benar ya, itu benar bahwa teh ini, saya bicara Camellia sinensis ya, bisa menurunkan berat badan. Tapi tetap saja dari jurnal itu disebutkan bahwa tetap saja yang paling penting itu adalah menjaga pola makan. Ya, jadi mengkonsumsi sesuatu tapi tetap dengan menjaga pola makan. Jadi dia bisa menurunkan dengan syarat-syarat tertentu juga, Bu Risa. Jadi ini kenapa dia bisa melangsingkan? Ya, karena keberadaan antioksidannya tadi untuk mencegah terjadinya oksidasi dan segala macam. Jadi ya kita harus harus bijaksana. Jadi tetap saja dia dengan memperhatikan pola makan. Nah, itu intinya. Ya. Kemudian kan ada teh nih berbagai jenis ya, ada teh hijau, ada teh hitam, ada teh yang biasa kita minum sehari-hari. Itu mana yang lebih bagus kalau untuk menurunkan berat badan? Kalau untuk menurunkan berat badan mungkin kalau tadi saya cerita ya, jadi di teh itu kan tinggi akan antioksidan ya, ada katekin lah ya. Jadi turunan katekin itu yang kuat sebagai antioksidan ya. Jadi salah satu katekin yang paling kuat sebagai antioksidan itu adalah epigalokatekin galat ya. Jadi ini banyak terdapat di teh hijau. Banyak terdapat pada teh hijau ya, tetapi tidak bisa juga kita membanding-bandingkan, Bu Risa. Jadi kita tidak bisa membandingkan apakah teh hijau, teh hitam ini lebih baik ya. Tidak bisa, karena dia berasal dari bahan bakunya, kemudian proses pengolahannya bagaimana ya. Karena teh sendiri, teh hijau, teh hitam itu masing-masing ada grade-grade-nya juga. Ya, masing-masing ada grade juga. Jadi kalau kita mau membanding-bandingkan, tentu kita harus analisa semuanya dari bahan bakunya, komponen-komponen katekin-katekinnya. Jadi harus kita lihat satu-satu. Jadi kalau saya berbicara sekarang apakah lebih baik ini atau ini, saya tidak bisa juga menyatakan ini lebih baik daripada ini gitu. Fungsi antioksidan sendiri di teh itu lebih ke apa itu? Nah, jadi antioksidan itu ya senyawa antioksidasi. Jadi dia menghindari supaya tidak terjadi oksidasi lemak-lemak begitu ya. Lemak kemudian barangkali ya. Lemak gitu maksudnya? Iya bisa menurunkan lemak, cuman itu masih tahapannya itu jauh prosesnya begitu ya. Jadi prosesnya itu masih panjang lah begitu ya. Kemudian mungkin salah satunya kalau di dalam teh itu sebenarnya kan dikaitkan juga dengan seratnya gitu ya, serat-serat. Jadi kan teh itu juga ketika kita melakukan proses penyeduhan kan kita ada serat-seratnya juga di situ. Kemudian dia terjadi dari pektin juga. Nah, pektin ini adalah salah satu yang bisa untuk hidrokoloid ya, senyawa hidrokoloid yang bisa untuk penyerapan
ya, sehingga bisa saja dengan konsumsi teh itu karena dia pektinnya tinggi, jadi dia di dalam lambung itu akan menyerap sehingga kita akan agak lebih kenyang begitu. Jadi mungkin itu kaitannya dengan melangsingkan dan segala Jadi kita macamnya minum itu. teh udah cepat kenyang ya. Iya, salah satunya begitu ya. Jadi karena ada pektinnya juga salah satunya, cukup tinggi pektin yang ada di teh. Sementara pektin ini adalah hidrokoloid gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa kita kalau bisa jangan minum teh di saat makan karena menyerap mengganggu penyerapan zat besi. Betul, Ya, betul. itu benar ya. Jadi memang katekin-katekin itu mengganggu penyerapan zat besi ya. Jadi ketika kita ada hasil penelitiannya, cuman ada lagi jurnal yang menyatakan bahwa kalau untuk orang-orang normal itu nggak masalah ya. Jadi karena katekin-katekin itu kan senyawa metabolit sekunder. Jadi keberadaannya di teh itu sedikit sekali. Ya, sementara kita mengkonsumsi protein ini dalam jumlah besar ya. Nah, jadi untuk orang normal itu udah ada jurnal menyatakan bahwa itu nggak masalah sebenarnya. Makanya buktinya kan banyak ya. Saya sendiri setelah makan saya lebih refreshing itu minum teh. Nah, gitu. Jadi lebih ke ya itunya mungkin yang diantisipasi ini mungkin orang-orang yang dengan ada anemia barangkali ya. Jadi anemia kan kurang gizi, jadi sebaiknya memang dipisahkan, dijarakkan sebelum makan dan sebelum minum teh. Kemudian mungkin bicara tentang pelangsing tadi teh ya. Jadi mungkin teh pelangsing itu sekarang kan kita tidak tahu apakah dia ada campuran dari tanaman lain, tidak hanya Camellia sinensis ya. Jadi karena beberapa tanaman itu dia mengandung senyawa inhibit inhibit amiloglukosidase gitu. Jadi artinya dia mempunyai senyawa yang bisa menghambat kerja enzim alfa amilase. Jadi enzim amilase ini adalah yang akan menghidrolisis dari pati-pati ya. Jadi kalau kita kan makan pati banyak ya, itu yang menghasilkan energi lebih banyak sehingga menggemukkan. Ya, jadi tanaman tertentu itu dia mengandung enzim alfa amilase tadi. Nah, jadi akhirnya kita ya diistilahkan kita bisa menurunkan berat badan karena keberadaan enzim alfa amilase tadi. Atau jangan-jangan kalau kita tidak tahu pelangsing-pelangsing itu kan macam-macam ditambahkan Bu Risa, ada memang senyawa inhibiting enzim ini yang ditambahkan, kita nggak tahu ya. Nah, makanya orang mengatakan oh ini teh ini efektif untuk melangsingkan. Nah, kita nggak tahu isinya apa gitu. Jadi ya perlu kebijaksanaan lah sebenarnya ya untuk mengkonsumsinya. Sekarang juga kan ada tuh yang lagi marak itu minum teh pakai lemon tuh Bu. Nah ya. Nah, itu menambah kandungan dari teh teh sebagai antioksidannya tadi itu bertambah itu atau memang bagaimana? Ya, untuk penyerapan itu menjadi lebih baik terhadap antioksidan. Jadi ketika kita minum teh dengan menambahkan sesuatu yang mengandung vitamin C yang tinggi, itu akan membantu penyerapan antioksidan ini menjadi lebih baik ya. Ketika kita minum teh antioksidannya tinggi, belum tentu tubuh kita bisa menyerap 100% antioksidan yang kita minum ya. Jadi ada antioksidan yang sulit kita dicerna, meskipun kita minum banyak belum tentu kita dapat banyak juga antioksidannya. Tapi dengan menambahkan dengan lemon ya, itu kayak vitamin C, dia membantu penyerapan itu menjadi lebih baik. Ya. Jadi sinergisnya bagus gitu. Berarti bagus ya Bu? Iya bagus ya. Kalau, teh dengan tambahan-tambahan yang lain ya. Tambahan asam gitu ya. Tetapi harus dilihat juga ya. Misalnya kalau dia teh hijau itu kan hijaunya itu karena klorofil. Ya. Klorofil ketika ditambahkan asam, klorofil menjadi tidak rusak klorofilnya. Jadi sebaiknya mungkin ini terhadap yang bukan teh hijau ya. Mungkin teh hitam ya. Kalau teh hijau tidak cocok kita nambahkan asam karena klorofilnya jadinya rusak. Gitu. Ya. Ini kan ada nih Bu Prof, ada teh hijau, teh putih, teh hitam. Iya. Itu apanya Bu? Bisa bikin yang namanya teh hijau tuh gimana tuh prosesnya? Ya, jadi teh hijau, teh hitam, teh putih itu sama-sama, kalau ini bicaranya Camellia sinensis ya. Jadi berasal dari Camellia sinensis. Sama-sama dari pohon teh. Sesama dari daun teh yang kita gunakan, tetapi dia proses pengolahan itu berbeda-beda sehingga menghasilkan karakteristiknya berbeda-beda. Khusus untuk teh putih itu istilahnya kalau kita menggunakan hanya pucuk teh saja, pucuk yang belum membuka. Yang paling atas itu biasanya kan masih dalam kuncup ya. Itu yang istilahnya teh putih ya. Jadi istilahnya teh putih karena setelah dikeringkan pucuk itu akan berwarna putih karena di permukaannya itu ada bulu-bulu halus. Jadi bulu-bulu halus itu kan yang memberikan warna putih tadi.
ketika diseduh dia hampir tidak berwarna. Iya, betul. Iya. Jernih aja. Iya. Kalau yang teh hijau? Kalau teh hijau itu teh yang secara prinsip pengolahan itu kita hanya mengeringkan saja. Kita keringkan, kita inaktivasi enzim supaya tidak terjadi perubahan, kemudian kita keringkan. Nah, jadi makanya tidak warnanya berubah masih warna. hijau ya. Sedangkan teh hitam kita proses dengan oksidasi enzimatis namanya. Jadi senyawa-senyawa yang ada di dalam itu, katekin-katekin itu akan dioksidasi membentuk senyawa lain yang memberikan warna tadi, hitam. coklat kemerahan itu Coklat ya. kemerahan. Namanya teflavin terubigin, itu nama final produknya. Jadi makanya dia menjadi warnanya coklat kemerahan. Jadi prosesnya berbeda-beda. Tapi antioksidan yang paling tinggi yang teh mana itu? Kalau antioksidan yang paling tinggi saya bilang tadi adalah epigalokatekin galat Di di dalam teh. teh yang Jadi mana? intinya epigalokatekin galat itu adanya di daun sih sebenarnya, Oh, di Bu Risa, daun. di daun. Di daun teh itu sudah ada epigalokatekin galat. Baik yang hijau, hitam maupun putih tadi Iya, udah ada semuanya. tetapi kalau dia di teh hitam tentu saja dia sudah dioksidasi enzimatis menjadi senyawa-senyawa lain, teflavin terubigin tadi. Sementara kalau di teh hijau tidak dioksidasi. Nah, jadi dia teorinya kalau kita banding-bandingkan dengan daun yang sama, tentu saja dia jauh lebih tinggi gitu. Yang di teh Iya, hitam. di teh hijau. Di teh hijau. Kalau teh hitam kan sudah teroksidasi epigalokatekin galatnya menjadi teflavin terubigin, meskipun teflavin terubigin ini adalah antioksidan juga sebenarnya ya. Baik, sahabat Dangau, cukup detail yang disampaikan oleh Ibu Profesor Tuti karena beliau memang Lebih banyak penelitiannya di teh, Bu ya. Prof memang sampai doktornya memang di bidang teh. Sangat rinci sekali tadi. Baik, sahabat Dangau, ada yang mau ditambahkan Bu Prof? Sudah barangkali. Baik. Terima kasih Bu Prof Ya. atas pencerahannya kepada kita. Semoga dapat menjadi masukan tambahan ilmu pengetahuan. Kita tutup dulu, sahabat Dangau Inspirasi. Semua inspirasi yang ada di alam bisa menjadi inspirasi di Dangau Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.